menjelaskan tentang apa itu ekonomi digital kreatif. Jadi, ekonomi digital kreatif itu adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI. Adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari yang semula serba dilakukan secara manual berubah menjadi serba otomatis. Pelaku bisnis bisa mengandalkan sistem untuk menjalankan usahanya. Kegiatan operasional yang biasanya memerlukan tenaga kerja kini dapat dilakukan oleh sistem. Misalnya adanya perubahan ekonomi akibat ekonomi digital adalah membuka toko tanpa harus mempunyai bangunan fisik. Jadi untuk mempunyai sebuah usaha, seorang tidak harus membangun toko fisik karena bisa berjualan secara online. Salah satunya kita dapat berjualan melalui marketplace. Selanjutnya, dampak teknologi terhadap ekonomi kreatif termasuk e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan internet. Meskipun konsumen dan penjual tidak bertemu secara langsung, transaksi tetap berjalan lancar. Dengan kata lain, e-commerce menawarkan kemudahan dalam berbelanja secara online. Ekonomi digital akan mendukung aktivitas ekonomi yang sudah ada. Ekonomi digital dipercaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikutnya, keuntungan e-commerce. Yang pertama itu peningkatan pesat bisnis e-commerce menunjukkan banyak sekali kelebihan yang ditawarkan. Dari sisi konsumen, tentu saja belanja secara online lebih praktis daripada belanja secara konvensional. Apa itu belanja konvensional? Jadi belanja konvensional itu belanja yang dilakukan membeli produk yang kita inginkan dengan pergi secara langsung ke tokonya. Konsumen bisa cepat memperoleh informasi tentang produk yang dibutuhkannya dan dapat melakukan transaksi pembelian di mana saja dan kapan saja, baik dari rumah, kantor, warnet atau tempat lainnya secara online. Hanya menggunakan gadgetnya, konsumen bisa memilih barang, melakukan transfer pembayaran dan menunggu barang datang. Berikut permasalahan dalam e-commerce. E-commerce Indonesia memang mengalami perkembangan yang begitu pesat. Namun pesatnya itu seolah-olah hanya di lingkup Pulau Jawa dan kata-kata besar saja. Salah satu permasalahan utama adalah masih kurangnya infrastruktur yang ada dan belum merata ke pelosok Indonesia. Seperti yang kita ketahui, jantung dari e-commerce sendiri adalah teknologi internet. Sedangkan di tempat-tempat terpencil di Indonesia, jaringan internet itu masih terbatas. Dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk secara bertahap membangun infrastruktur yang baik, mulai memperkenalkan internet pada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua itu keamanan data pribadi. Sering kita dimintai data pribadi untuk diinput di marketplace atau situs e-commerce lainnya. Diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk mengatur harga. Marketplace bisa lebih bertanggung jawab terhadap data pribadi konsumen, jangan sampai bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu keamanan transaksi jual beli online juga masih menjadi masalah utama. Masih banyak transaksi palsu dan penipuan belanja online yang membuat masyarakat menjadi ragu untuk bertransaksi secara online. Marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan marketplace besar lainnya memang sudah menjadi media transaksi online yang terpercaya dan juga bertanggung jawab. Yang keempat, masalah logistik juga menjadi kelemahan e-commerce. Pihak logistik umumnya belum bisa menjangkau daerah-daerah pelosok di Indonesia. Risiko barang lama bahkan tidak sampai karena alamat yang terlalu susah untuk dicari, membuat masyarakat menjadi malas untuk bertransaksi online. Belum lagi jika barang datang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Jadi konsumen itu akan merasa tertipu dan juga malas buat berbelanja online lagi. Yang paling penting di sini, e-commerce harus bisa menjadi peluang untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk berkembang. Produk lokal Indonesia harus mempunyai daya saing dengan produk impor.
Namun saat ini sebagian besar UMKM online Indonesia seolah-olah hanya sebagian reseller dari barang-barang impor. Pelaku e-commerce Indonesia hanya akan menjadi pasar dari pedagang luar negeri dan hal ini justru meningkatkan impor barang. E-commerce untuk kemajuan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran usaha UMKM, khususnya kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB. Tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai sekitar 60,34%. Secara jumlah usaha kecil, usaha menengah 51,1% dan usaha besar hanya 10% saja. E-commerce untuk kemajuan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran usaha UMKM, khususnya produk domestik bruto. E-commerce juga menjadi akses UMKM menembus pasar ekspor. Teknologi digital menjadi peluang bagi UMKM untuk menembus pasar internasional. Dalam perkembangannya, teknologi akan semakin murah juga membuka peluang bagi UMKM untuk menggunakan e-commerce bagi operasional perusahaan. Banyak kelebihan yang ditawarkan e-commerce untuk mengembangkan UMKM, namun bukan berarti tanpa kendala. Kendala bagi pengusaha salah satunya yaitu penguasa teknologi yang masih rendah dan adanya keengganan untuk mengoptimalkan penggunaan e-commerce dalam bisnis mereka. Banyak yang merasa gagap teknologi dan malas mempelajari teknologi yang baru. Padahal para bisnis UMKM harus proaktif dalam mempelajari teknologi baru demi kemajuan bisnis mereka. Selain itu, kurang meratanya infrastruktur teknologi informasi di berbagai daerah, jaringan internet yang masih terbatas, khususnya di daerah terpencil yang ada di Indonesia, membuat pelaku UMKM daerah susah masuk ke dalam e-commerce. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Ghazali. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang barusan disampaikan oleh Mas Daud. Baik, saya akan menjelaskan dampak teknologi terhadap ekonomi kreatif termasuk media sosial. Merambatnya internet di pelosok negeri membuat seorang harus mampu menguasai kemampuannya, termasuk bersaing dalam berbagai hal termasuk ekonomi digital, yang mana pasar ini tidak mempunyai batas waktu dan tempat dalam hal waktu. Segmen pasar maupun desain pembayaran yang sudah benar-benar memanfaatkan teknologi, selain sosial media yang sudah semakin berkembang, selayaknya diiringi dengan metode pembayaran elektronik atau media online lainnya yang mampu menunjang meningkatnya pendapatan usaha. Keseimbangan antara media sosial dan media informasi digital, pemanfaatan bersosial dalam e-commerce serta metode pembayaran elektronik harus bisa dijalankan dengan seimbang. Tidak bisa hanya berjalan salah satu saja. Hal ini merupakan masalah tersendiri yang memang harus dikuasai dan di atas oleh setiap pengusaha pada era digital. Jika biasanya seorang melakukan sebuah transaksi harus bertatap muka dan melakukan pembayaran dengan sistem digital di kota manapun, di desa, perkembangan teknologi informasi sudah mulai benar-benar dimanfaatkan oleh para perusahaan. Baik, untuk membedakan berbagai jenis sosial media, berikut beberapa sosial media berdasarkan fitur dan kegunaannya. Yang pertama itu relationship ini berkesinambungan dengan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu dengan yang lain. Dan yang kedua itu media sharing. Berbeda dengan channel sosial media lain, pada media sosial ini Instagram dan merupakan fokus utama mereka. Pengguna memang diberikan fitur untuk mengubah dan mengedit gambar sebelum menambahkan caption untuk penting atau mengetek teman lainnya. Dan yang ketiga itu online review. Sosial media untuk online review berbasis lokal seperti OpenRice dan Zomato memiliki daya tarik tersendiri sebagai
sosial media yang mengadaptasi teknologi. Sebuah sistem identifikasi lokasi geografis untuk menemukan lokasi objek seperti smartphone atau komputer yang terhubung ke internet, teknologi atau komputer yang terhubung ke internet. Dan yang terakhir itu forum diskusi. Forum diskusi ini adalah salah satu jenis sosial media pertama yang ada pada masa awal internet. Jauh sebelum pengguna internet menggunakan Facebook untuk ngetek teman di foto, mereka berkumpul di forum diskusi. Untuk membedakan berbagai macam-macam jenis platform digital, berikut beberapa platform digital berdasarkan fitur dan kegunaannya. Saat ini potensi pemasaran melalui platform digital sudah sangat besar, apalagi masa pandemi. Ini membatasi kegiatan tatap muka setiap orang. Karena itu, platform digital adalah pilihan yang alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk terus meningkatkan produktivitas. Platform digital ini memiliki dampak besar terhadap ekonomi kreatif. Mereka memungkinkan para kreator untuk berkolaborasi dengan sesama kreator dan memonetisasi karya mereka dengan lebih efisien melalui berbagai model bisnis seperti langganan, penjualan langsung atau iklan digital. Selain itu, platform digital ini juga memungkinkan kreator untuk mengumpulkan umpan balik dan analisis data yang membuat mereka memahami lebih baik profesi dan perilaku audiens mereka. Terima kasih. Melanjutkan presentasi dari Mas Al-Ghazali, di sini saya akan mempresentasikan dari platform digital memberikan berbagai manfaat bagi ekonomi kreatif. Yang pertama di sini akses global. Platform digital memungkinkan kreator untuk mencapai audiens global dan tanpa batasan geografis. Dalam artian di sini untuk mencapai pemasaran global diperlukan akses global seperti itu. Jadi produk yang kita buat ini akan mudah mencapai pada dunia global atau audiens global itu lebih tercapai dengan menggunakan platform digital. Yang kedua di sini monetisasi, yaitu apa itu monetisasi? Yaitu proses mengubah yang tadinya tidak menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan menjadi menghasilkan uang. Dalam artian di sini melalui platform digital kreator monetisasi karya mereka dengan cara yang beragam seperti penjualan langsung, langganan atau model iklan. Ini akan memberikan fleksibilitas dalam menghasilkan pendapatan karya. Yang ketiga di sini kolaborasi dengan moda platform digital ini akan memperluas jaringan dengan berbagai pelosok dan ini akan memperluas pemasaran mereka secara profesional. Yang selanjutnya di sini yang keempat ada umpan balik dan analisis data. Melalui platform digital, kreator dapat menerima umpan balik langsung dari audiens mereka atau dari konsumen mereka, sehingga mereka dapat memahami dampak yang diinginkan oleh konsumen, hingga apa yang diinginkan oleh konsumen, mereka dapat analisis ke depannya. Yang kelima di sini biaya yang lebih rendah, dalam artian dibandingkan model dengan tradisional, platform digital di sini lebih mudah dan lebih biaya yang memungkinkan lebih rendah, seperti penggunaan pengiriman distribusi fisik itu akan lebih mudah dan promosi yang dilakukan juga akan lebih mudah dilakukan. Selanjutnya kelemahan dari platform digital terhadap ekonomi kreatif. Di sini ada 5 kelemahan dari platform digital terhadap ekonomi kreatif. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Karena persaingan yang ketat, akses yang mudah bagi semua orang itu untuk memasarkan produknya, karya mereka juga ini akan menghasilkan persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, sehingga mereka harus lebih kompetitif dan mampu bersaing secara digital dengan platform-platform atau e-commerce yang lain juga. Yang kedua di sini tergantung pada algoritma. Platform digital menggunakan algoritma untuk menemukan konten yang mana yang akan ditampilkan pada pengguna. Hal ini menjadi tantangan bagi kreator karena mereka harus memahami dan beradaptasi dengan algoritma tersebut agar karya mereka tetap terlihat oleh audiens. Potensi yang ketiga di sini potensi kehilangan kendali. Ketika konten kreator di sini mengunggah karya mereka ke platform digital, mereka seringkali harus menerima apa yang diinginkan oleh syarat dan ketentuan yang diberikan oleh platform kontrol, sehingga di sini para pengusaha kecil di sini sering kehilangan kendali dan sering menuruti apa kemauan dari platform terhadap kontrol tersebut. Yang
keempat, di sini rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta. Platform digital dapat menjadi tempat di mana karya-karya kreatif ini mudah disalin karena banyaknya informasi yang didapat, sehingga individu itu dapat menjiplak atau meniru terhadap karya kita, karena di sini terhadap kelebihan informasi di platform digital. Yang terakhir di sini ketidakpastian berkelanjutan. Platform digital dapat berubah dengan cepat dan tidak menentu, baik dalam hal modal bisnis dan kebijakan penggunaan atau popularitas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian karena banyak persaingan juga yang dapat menimbulkan persaingan itu akan lebih sengit di dunia pasar, sehingga di sini bisnis yang dijalankan itu memiliki ketidakpastian yang berkelanjutan. Selanjutnya, tantangan. Ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi yang terencana. Untuk yang pertama di sini masalah jaringan atau cyber security yang masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital, di sini juga adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak dalam perekonomian tersebut. Dalam artian di sini dalam dunia digital, khususnya di Indonesia, jaringan atau platform digital itu masih rentan dibobol oleh siber yang lain gitu. Yang selanjutnya, persaingan yang ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar yang ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk negeri lain ke Indonesia yang mudah, sehingga dengan masuknya produk-produk lain atau produk-produk impor ke Indonesia ini akan mematikan terhadap produk-produk lokal dan mematikan terhadap pangsa pasar di produk lokal tersebut atau di Indonesia. Yang terakhir di sini, tersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan penggunaan sumber daya alam manusia, faktor yang tak kalah penting adalah mengenai infrastruktur. Dan saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau besar seperti di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan di wilayah-wilayah terpencil atau kepulauan-kepulauan terpencil itu masih minim untuk penggunaan platform digital. Yang di sini juga membahas tentang regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya adalah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Menanggapi hal tersebut, menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan yang mengatur dan jalannya perekonomian digital. Dalam artian kita membutuhkan regulasi pembaharuan di sini untuk yang selaras dengan platform digital yang telah lama itu, yang tradisional bisa dibilang telah usang gitu. Yang terakhir di sini, peluang ekonomi kreatif memiliki peluang yang sangat besar untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan. Ekonomi kreatif berpeluang berkembang di wilayah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi dan sumber daya manusia yang mampu mengonversi ide kreatif menjadi suatu yang lebih produktif. Selain itu, manfaat ekonomi kreatif adalah mampu menggali potensi lokal bangsa Indonesia dan menggali SDM dalam negeri, terutama masalah dengan produk dalam negeri dan utamanya dengan kearifan-kearifan lokal yang menjadi penopang perekonomian. Ekonomi kreatif ini menjadi lebih berpotensi dengan didukung oleh potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di terakhir di sini. Kurang lebihnya mungkin nanti akan diminta tanggapannya di kolom komentar bersama teman-teman yang lain. Mungkin hanya sekian.